Assalamualaikum semua. Kali ini saya masak rendang dengan menggunakan metode hemat gas. Rendang ini juga menggunakan bantuan dari bumbu instan, tapi rasanya enak banget. Rendangnya juga empuk nih, teman-teman bisa lihat ya. Empuk banget. Ini potongan dagingnya tebal-tebal, teman-teman. Walaupun potongan dagingnya tebal-tebal, nggak pakai presto, dia juga masaknya sebentar. Ini empuk banget nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, dagingnya ini empuk banget. Rasanya juga enak ya, walaupun kita pakai bumbu instan. Rasanya sudah hampir mirip dengan rendang yang di rumah makan Padang nih. Langsung aja kita masak ya teman-teman. Di sini untuk bumbunya saya menggunakan 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 2 batang serai, ini sudah saya geprek ya teman-teman, 2 lembar daun salam, dan juga 10 buah cabai merah keriting. Saya juga memakai bumbu rendang yang 1 paket ini saya dapat dari warung sayur ya teman-teman, banyak banget dijual nih di pasar-pasar atau warung sayur. Ini udah ada kayu manis, kapulaga, kemudian pala, ada juga bunga lawang, ada cengkeh juga. Kemudian ini ada yang coklat-coklatnya kelabet, kemudian ada merica, ketumbar, dan yang panjang-panjang itu jinten ya. Udah lengkap semuanya. Sebenarnya pakai bumbu ini saja nggak apa-apa teman-teman, tapi saya tambahkan dengan 1 bungkus bumbu rendang instan biar rasanya lebih enak ya. Biar rasanya lebih mendekati ke rendang asli dari Padangnya. Nah teman-teman, yang ini bumbu-bumbu ini saya akan haluskan ya. Bawang merah, bawang putih, ini lengkuasnya saya perkecil lagi agar lebih mudah lagi nanti halusnya. Kemudian ini jahe juga saya perkecil lagi. Oh iya, saya juga lupa simpan di awal teman-teman, saya menggunakan kunyit ya, kurang lebih itu 3 cm. Cabai merah keritingnya juga sama ya, ini saya perkecil juga. Kemudian bumbu yang ini kita haluskan juga, kapulaga dimasukkan, ini kecuali kayu manis, cengkeh, bunga lawang, itu kita tidak perlu haluskan ya, ini disisihkan saja, nanti kita cemplung aja. Nah kalau yang lain-lainnya ini kita haluskan. Saya sudah siapkan santan encer dan santan kental. Ini kedua santan ini dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Pertama diperas dengan air 500 ml, itu jadinya santan kental yang di wadah sedikit tadi ya teman-teman, itu 500 ml. Nah kalau yang ini santan encer teman-teman, diambil dari perasan kedua ya, yang sudah dicampur dengan 1000 ml air, jadinya ini 1000 ml santan encer. Nah sekarang kita haluskan, ini dia hasilnya setelah dihaluskan ya teman-teman. Ini langsung aja kita simpan di wajan, apinya sudah dinyalakan ya. Masukkan juga serai, daun salam, kemudian ini kayu manis, cengkeh, bunga lawang. Kemudian masukkan juga bumbu instannya. Ini bumbu instannya dimasukkan semua ya teman-teman. Ini tidak perlu lagi menggunakan minyak goreng ya. Nggak akan gosong kok teman-teman saat ditumis. Karena ini kan tadi pakai santan juga ya. Nah dari bumbu instannya juga kan tadi udah ada minyak gorengnya sedikit ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan minyak goreng. Yang saya tahu rendang aslinya juga dimasaknya tidak menggunakan minyak goreng sama sekali ya teman-teman, karena dari santan itu kan akan mengeluarkan minyak yang banyak ya. Nah ini kalau bumbunya sudah tercium wangi dan sudah agak sedikit menyusut airnya, kita bisa masukkan 500 gram daging sapi. Ini daging sapinya saya potong tebal-tebal seperti ini ya, biar tidak gampang untuk hancur nanti pada saat dimasak. Nah ini dagingnya juga diusahakan daging yang memang cocok untuk dibuat rendang ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya dagingnya itu empuk banget. Nah kalau bumbunya sudah tercium wangi, bumbunya juga sudah ditumis matang, kita bisa masukkan santan encernya. Dan ini kita aduk-aduk terus teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih ya, jangan dilepas karena kalau dilepas nanti santannya itu pecah.
Nah, kalau santannya sudah mendidih seperti ini tidak perlu kita aduk-aduk terus, ini kita bisa tinggal sebentar ya. Ini kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok makan munjung gula merah ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk agar bumbunya meresap ya, agar rata. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa tinggal dan kita tutup masak selama kurang lebih 5 menit. Ini jangan sampai ada celah ya. Kalau ada celah seperti ini kita bisa tutup. Setelah dimasak selama 5 menit, kita bisa matikan api kompornya dan kita biarkan selama 30 menit. Jangan pernah membuka tutup wajannya ya. Kemudian kalau sudah 30 menit didiamkan, kita nyalakan lagi api kompornya dan masak lagi selama 10 menit. Setelah dimasak selama 10 menit, kita matikan lagi api kompornya dan kita biarkan selama 30 menit lagi. Nah, setelah 30 menit kedua, kita baru boleh membuka tutup wajannya. Nah, seperti ini kira-kira ya teman-teman. Sampai pada ke tahap ini, sebenarnya dagingnya sudah empuk teman-teman, tapi kita akan buat dagingnya lebih empuk lagi. Ini masaknya belum selesai ya teman-teman. Sekarang kita bisa masukkan 500 ml santan kental. Ini 500 ml kita masukkan semua ya teman-teman. Diaduk-aduk kembali teman-teman sampai santannya ini mendidih. Kalau santannya sudah mendidih, teman-teman boleh berhenti mengaduk, sesekali saja nanti diaduknya. Kita masak sampai santannya ini menyusut ya. Ini airnya sudah mulai menyusut, tapi masaknya belum selesai ya. Saya mau agak keringkan sedikit lagi. Nah, ini dia teman-teman, rendang kita sudah jadi. Kalau teman-teman mau keringkan lagi boleh ya. Kalau teman-teman mau keringkan lagi dan warnanya nanti pengen lebih gelap lagi, ini bisa terus dimasak ya. Cuman kalau menurut saya ini udah cukup. Ini langsung saja saya simpan di piring saji. Ini dia rendangnya ya teman-teman, cantik banget. Resep ini saya berguru pada rendang Padang, tapi menggunakan bumbu yang instan teman-teman, dan rasanya sudah hampir mirip dengan rendang asli kalau menurut saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga sudah subscribe, like, dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya. Nah teman-teman, langsung aja nih kita mau lihat rendangnya ini seberapa empuk sih dimasak dengan metode tadi. Kita lihat ya, ini tanpa presto, dan ini juga dimasaknya cuman sebentar, hemat gas ya teman-teman. Kita lihat ini potongan rendangnya besar-besar ya, dagingnya besar-besar. Nah tapi dia empuk banget nih teman-teman. Kita ambil lagi ya yang lebih besar. Nih lihat, empuk banget. Nah lembut ya. Nah coba kita lihat lagi. Nah kan ini enak banget nih teman-teman. Resep ini cocok banget buat ibu-ibu muda yang baru belajar masak seperti saya. Kita sama-sama belajar masak ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat resep saya ada yang kurang, teman-teman bisa kasih masukan ya di kolom komentar. Masukannya sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya.